Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya Wahyu di channel 2 Kehidupan. Salam hangat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kalian semua dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mbak Melati. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di suatu malam yang rintik-rintik gerimis, ada seorang lelaki yang bernama Mustafa yang berprofesi sebagai sopir mobil jenazah. Ia sudah 2 tahun ini melakoni pekerjaannya sebagai sopir mobil jenazah. Sebelumnya, ia adalah sopir mobil angkutan kota jurusan Pasar Komplek Margahayu. Namun setelah ada tawaran padanya untuk menjadi sopir mobil jenazah rumah sakit di kota P. Rumah sakit dan kotanya aku samarkan ya. Dia pun tanpa pikir lagi langsung menerima tawaran itu. Anak dan istrinya butuh makan. Ya, ia telah beristri dan mempunyai 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Seperti malam ini, hujan turun rintik-rintik. Mustafa sedang melajukan kendaraannya melewati jalan raya yang tampak sepi dan tidak ada kendaraan yang lewat. Kok jalan ini sepi sekali ya? Jarang terlihat kendaraan yang lewat, pikirnya sambil memacu kendaraannya. Namun tiba-tiba ia melihat ada seseorang yang menyetop kendaraannya di tengah jalan. Seorang laki-laki usianya berkisar antara 50 sampai 60 tahunan. Perawakan badannya sedang, tidak kurus tidak gemuk. Rambut agak berombak, berpakaian kaos berwarna merah dan celana berbahan dasar katun. Mustafa pun menghentikan kendaraannya, lalu menegur dan bertanya pada laki-laki tersebut. "Permisi pak, ada apa malam-malam begini menghentikan kendaraan saya? Bapak mau kemana?" Saya Usman. Saya sedang menunggu taksi di sini. Tapi sudah hampir 1 jam saya berdiri di sini. Gak ada satu mobil pun yang lewat sampai saya bertemu dengan Anda, ujar Pak Usman. "Bapak sendiri mau kemana pak?" "Saya mau pulang ke rumah pak. Bisa bapak antar saya pulang ke rumah pak?" "Baiklah pak, mau antar kemana pak?" "Jalan Belimbing, nomor 10 pak, di Komplek Margahayu," ucapnya tanpa melihat ke muka Mustafa. Lalu ia pun naik ke dalam mobil tersebut, yang kemudian Mustafa melajukan kendaraannya dengan santai. Tapi anehnya selama di perjalanan Pak Usman hanya diam, tidak berbincang dan ngobrol apapun dengan Mustafa. "Ini si bapak kok aneh ya? Hanya diam 1000 bahasa. Dan kok aku jadi merinding ya?" batinnya lagi. Namun ia tidak mengacuhkannya. Ia lebih berkonsentrasi dengan kemudinya. "Sepertinya rumah bapak tidak jauh lagi pak," ucapnya sambil menoleh ke samping. "Hah? Pak Usman kemana ya? Kok ngilang?" Mustafa pun merasa ketakutan. Keringat dingin mengucur, badannya gemetaran, kepalanya terasa pusing. Tak lama kemudian ia pun sampai ke Jalan Belimbing nomor 10 Komplek Margahayu. Ternyata di sana banyak sekali orang. Sepertinya baru ada kejadian. Ia pun turun dari mobil jenazah tersebut dan bertanya pada orang-orang yang berkerumun tersebut. "Ada kejadian apa pak? Kok ramai sekali?" "Ini barusan ada yang meninggal pak. Laki-laki terkena serangan jantung. Kira-kira 1 jam yang lalu." "Bapak kok tahu kalau di sini ada yang meninggal? Sudah siap bawa mobil jenazah lagi?" Dia pun balik bertanya.
Mustafa pun bengong. Ia hampir saja pingsan mendengar ucapan orang tersebut. Kalau boleh tahu, orangnya perempuan apa lelaki, Pak? Terus, nama orang yang meninggal itu siapa ya, Pak? Orangnya laki-laki, Pak. Namanya Pak Usman. Dek, jantung Mustafa terasa berhenti berdetak. Ia bingung kok sama namanya seperti penumpang yang menghilang tadi. Jangan-jangan, pikirnya lagi. Kemudian ia menerobos masuk dari kerumunan orang-orang tersebut. Dan ketika ia di dalam rumah, tampak olehnya sesosok tubuh yang telah kaku tengah diselimuti kain batik. Di sampingnya, nampak istri dan anaknya sedang menangis dan membacakan doa serta surat Yasin. "Maaf, bisa saya melihat jenazah sebentar?" Istrinya mengangguk dan mempersilahkan untuk membuka kain penutup jenazah tersebut. Astagfirullahaladzim, ini kan Pak Usman yang menumpang tadi, pikirnya dalam hati. Badannya, rambutnya, serta baju yang ia pakai sama seperti tadi. Ternyata permintaan Pak Usman tadi sebenarnya untuk meminta antar tubuhnya agar dibawa Mustafa dengan mobil jenazah tersebut ke rumah sakit, dengan membawa jenazahnya untuk diperiksa kembali. Barulah Mustafa sadar akan hal itu. Namun ia tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Biarlah menjadi cerita untuk dirinya sendiri. Kalau ingat cerita tersebut, ia suka ngeri sendiri. Namun ia tetap menjadi sopir mobil jenazah sampai ia pensiun. Sekian dan terima kasih.